Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah ta'ala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Kama qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamitsu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, Bunda, kata Nabi, siapa orang yang berangkat, yang keluar dari rumahnya, pergi mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, jadi pertanyaannya di sini, baik abang-abang, apa-apa, nenek-nenek, bil khusus kita yang hadir di malam hari ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj, mendengarkan ilmu apa yang disampaikan, dan lebih rancak banalo ditambah ikut salat berjamaah tadi, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Anak-anak bapak ingin masuk surga ada? Di mana surga tu nak? Di tempat kaki ibu? Iya bu? Iya bu? Paniang dewek dah. Hakikatnya itu adalah motivasi bagaimana bisa yang tibarnya, ihtiramnya, takzimnya seorang anak kepada orang tua yang bernama ibu. Jangan gara-gara apa? Gara-gara kalimat segetek tadi. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah
berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Musala Nur Mumfikin, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya. Kemudian Bapak Imam kita, para cikgu kita, para tuan guru kita, kemudian para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan selangkah. Teristimewa kepada para ibunda, kakanda semua yang hadir, terlebih lagi anak-anak kami yang kami sayangi, santriwan, santriwati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sama-sama tahu pada malam hari ini, bahkan di dalam bulan ini sudah sama-sama kita maklumi, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara bahasa, Bu, Isra itu artinya apa? Jalan. Jalan di malam hari. Jadi bunda yang dari rumah tadi Isra secara bahasa. Mi'raj, apa itu Mi'raj? Naik. Jadi kalau yo awak pai Isra dan Mi'raj malam kini ku ibu jo bapak hadirin yang dirahmati Allah, kan tiap tahun ku diperingati kau nak ya? Ya bun ya, tiap tahun ya bu ya. Ambo bersyukur alhamdulillah bana malam kepa. Apa nama api-api dan kuning ndak? Kau rami yo malam kurson. Dulu pernah peringatan Maulid Nabi nak sarami gong. Alhamdulillah ada peningkatan. Atu nama maju tu bunda. Alhamdulillah. Kalau orang linak gadang hati dia nak kambang hidung ada yang makin meningkat anda ada biswa. Kalau kini alhamdulillah kecil awak dibuktikan secara kontinu rami awak ada bisu. Malah kalah jumlah apa-apa. Alhamdulillah. Aku nak maju tadi itu, kalau maju tanpa ada peningkatannya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita mungkin tidak banyak membaca peristiwa hikayat tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo mungkin ibunda tujuan amo beko ada dua naga kita pancing. Kita ambil tujuannya cie, insyaallah kita tutup dengan hikmah di belakangnya. Ya Bu ya. Sepanjang penyampaian pentausiah beko dalam penyampaian Isra dan Mi'raj, kali nak dona kemangantu ibu-ibu bodoh nya lamo ngobona lamo jam gara-gara halai kalau baca sejarahnya mulai dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, naiklah bako ke Sidratul Muntaha hingga raf-rafnya baru berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat kini dialog itulah yang diabadikan di dalam pelaksanaan ibadah salat apa tuh? Likat talok di bibu mojo papa matua.
Abang babang ni telok lari duduk bang tu. Oh Isra Mi'raj dah. Amak lawan mak. Lari duduk. Payu lain. Pacik lari. Isra Mi'raj dah. Israel dulu. Lah. Namun ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, setiap bulan kayaknya di dalam agama Islam apa itulah kelebihannya. Kalau ada bulan-bulan tertentu kita akan diingatkan dengan peristiwa yang besar terkait di bulan itu. Contoh Muharram. Anantakana ada awak mungkin kira-kira peristiwa yang begitu besar di dalam Islam. Apa bunda? Peristiwa hitungan pertama hijrahnya Rasulullah beserta kaum muslimin lainnya dari Makkah ke Madinah. Kapan itu terjadinya? Muharram. Tiba masuk di bulan Rabiul Awal. Kanan kawak. Anak-anak Pak, apa yang diingatkan kepada kita ketika Rabiul Awal masuk? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Apa sayang? Ayo. Bun apa bun? Iku selana anak tahu kau tahu apa? Rabiul Awal. Apa tuh? Maulid Nabi. Masuk ketika Ramadan, ana diingatkan pada kita. Nazalul Quran. Diagih kita amalan. Masuk Syawal, apa yang diingatkan kepada kita? Idul Fitri. Masuk Rajab, kita diingatkan kepada peristiwa yang bersadarah terhadap Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah ba'da Isya peringatan Isra Mi'raj yang dirahmati Allah. Makanya para ulama kita, para mufasir kita mengatakan kalaulah masuk bulan Rajab kok Pak, bersegeralah kita menjemput yang kita jemput di situ. Kesemangatan yang penuh dengan iman. Kenapa demikian? Peristiwa Isra Mi'raj itu nak tembus di akal saja Pak Bu. Tak tembus dengan akal saja. Maka daripada itu, biar awak lebih konsentrasi dalam hal itu, ambo nak kalau lama Bu menjalan awak siap buat pulang lolai. Sepakat tu? Jalan siap buat pulang lolai nak lama-lama bodoh. Dima berhenti kesinan sudah. Perlu kita tenangkan batin kita dalam hal ini. Insyaallah kita anak-anak awak dahulu di sekolah. Bana pentingnya peringatan Isra Mi'raj tu. Hikmah nak dapat apa bana tujuan. Supaya lebih tenang. Mari kita bersihkan niat kita. Kita jernihkan pikiran kita, kita tenangkan seluruh imajinasi kita, fokus awak dengan peringatan Isra Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, seluruh santriwan-santriwati yang hadir, mari kita ciptakan dulu suasana tenang dalam rangka mencari, mendapatkan hikmat peringatan Isra dan Mi'raj ini.
Kita istighfar sama-sama ya Bu ya. Pak, biar kosong semuanya apa-apa yang awak bawa dari rumah tadi itu jangan digaduhnya, Wak. Siap? Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Semua ibu dan bapak, Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuhan wa tub alaina taubatan nasuha. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa barik alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa hasil bihi lil kiram. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Istighfar itu ini akan kembali kepada kita. Kok lagi tadi memalam buat cancang konsep tentang istighfar kok banyak menganggap itu adalah sebuah ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Terlebih ucapan istighfar. Apa ucapan istighfar nak? Astaghfir. Itu kalimatnya ya. Apa awal dari kalimat itu? Bo, kok kaji gua? Salam muka wak baca istighfar orang wak tok saya bakal lagu yo mainnya nelain. Kok kaji gua mau sampai gini. Kalau awak dah tahu, mudah-mudahan menjadi sebuah pegang untuk kita. Apa kalimat yang pertama sekali huruf di awal istighfar itu? Apa? Apa hurufnya? Alif. Alif kalau dikasih fathah bunyi, dikasih kasrah jadi kawan ibu deh. Atau kaji gitu-gitu dulu nama. Nenek.
Wah ngaji dulu kayak itu bang. Lidah T A libawa I lidah pan U A. Kayak itu awak dulu nak. Kini ya A ba ta jun ba tajun jadi. Fokus kita. Pak, Bu, kalimat istighfar itu diawali dengan huruf alif. Alif itu secara kaidah bahasa itu disebut dengan mufrad. Artinya tuh A menunjukkan kepada individu yang menyebut. Kita jemput di suatu sisi sejarah Nabi mengatakan suatu sisi Rasulullah itu beristighfarnya melebihi dari 70 kali dalam satu hari. Di riwayat lain menyampaikan 60 kali dalam sehari. Balikkan ke diri kita. Lai barakali awak minta ampun. Rasulullah 70 kah 60 kah riwayatnya mengatakan seperti itu. Orang yang sudah dijamin hidupnya masih menginjakkan kaki di atas permukaan bumi, Allah dijamin untuk surga. Awak banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, istighfar nak mau. Sekarang apa yang perlu kita petik di sini? Kalimat A tadi itu mengatakan aku. Apa artinya astagfirullahalazim? Hah? Jangan ragu-ragu lebih bu, lawak awak saja buka saja. Arti ini? Aku minta ampun. Akhirnya colai nak manuang dakwah. Awak sama-sama punya perasaan wah. Itu awak yang hadir di dalamku kan saguang satu salapi wah. Salika di didiang sataliku jatuh ku hujan dari nak kanai wak rena. Orang istighfar bersama-sama wak asik jenal lain. Kira-kira kalimat aku tadi bagi orang yang tidak membaca itu didapatkan syafaatnya apa enggak? Itu logika saja yang menjawab. Jadi sekali lagi ibu-ibu dan bapak mohon maaf nih, kok kalau Bulia mau kasih saran Pak Imam, istighfar itu nggak ada salah kita bawa berjamaah, karena kalimat yang di awal itu mufrad. Kalau dibaca nastaghfirullahalazim tidak pada tampaknya. Sekaligus kalau Pak Imam bacakan astagfirullahalazim, nah kare-karen doa mah tahu yang makmum di belakang ikutan baca apapun dapat pahala dalam hal itu. Kan ada salah. Jika salat, hadis Nabi kan mengatakan seperti itu. Apa zikir yang lebih bagus? Astagfirullahalazim setelah kita selesai salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau kurang gitu yang lebih panjang ada lagi. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apakah itu bang? Itu kaji ya. Kajian wah sudah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabang ambu supaya deh. Bentuknya sasak sih. Jangan rugi kita. Jadi sekali lagi. Istighfar ketika ada imam yang membawakan, ketika bunda yang rajin ikut majelis taklim bersama-sama dipandu oleh para rohisnya. Astagfirullah, jangan diam. Minimal hati kita bergerak. Diiringi dengan zuh kita ketika betul-betul memperhatikan, meresapi, menghayati apa yang kita ucapkan tadi. Ya Bu, lah tuh Bu. Nah itu tentang masalah istighfar. Jadi itu kalimat adalah mufrad, bukan untuk secara bersamaan. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kembali kita ke poin tadi. Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan kejadiannya pada tanggal 27 Rajab. Itulah kasamoa tuh. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, kita tidak akan bicara sejarahnya panjang lebar. Yang jelas itu dilaksanakan pada tanggal 20 malam 27 Rajab.
Dan para musafir kita mengatakan memang betul-betul dengan iman. Ada hadiah cie, di nama anak pak cetat. Tapi karena makanya orang-orang ulama kita mengatakan dengan keimanan kita bisa menerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau logika biasa banyak abu-abu yang kemelawan dulu. Isra dan Mi'raj pertama sekali secara hakikatnya tentu Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Kita hamba Allah ini, Bu, makhluk Allah itu dititipi bermacam-macam kelebihan. Dan kelebihan tadi memiliki batas yang tidak bisa menembus sesuatu kekuatan Allah. Salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada kita dibanding makhluk Allah yang lain. Bu, Pak, yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk Allah yang lain. Kan sama dititipkan oleh Allah kepada kita. Suatu saat sama itu akan diambil. Pendengaran, ibu bisa mendengarkan penceramah, pentausiah di depan karena pendengaran Allah. Itu punya Allah, titipan Allah. Bunda bisa melihat pentausiah di depan ini dikarenakan basarnya Allah, penglihatan yang dititipkan oleh Allah. Ya toh, Bu? Ya toh, Bu? Kita bisa sampai duduk di musala yang kita cintai ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj itu iradahnya Allah. Jadi bekojan dek gara-gara ceplos-ceplos asik-asik mengecek taresek pinggang kawan atau tapici taresek telinga kawan. Sesek telinga den. Hati-hati. Tak kaduduan kaki awak ada kawan, angka duduan kaki den kau siapa? Sering kan seperti itu kan? Sering tak? Hati-hati itu. Semuanya itu titipan Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Semuanya akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi hati-hati awak, kalau awak lah merasa itu punya awak, ketika Allah sang pemilik nanti menjemput di situ baru terasa hadiahnya di sana. Kembali kepada akal. Akal titipan Allah apa enggak, Bon? Pak, akal titipan Allah. Akal itu memiliki batas apa enggak? Memiliki batas. Jadi jangan coba-coba ketika kita mentafsirkan firman Allah, khusus surat Al-Isra ini, jangan dicoba-coba tafsirkan dengan akal kita saja. Untuk perlu kita ketahui, ayat Allah itu ada dua bentuk. Ada disebut dengan muhkamat, ada disebut dengan mutasyabihat. Ini termasuk dengan mutasyabihat. Muhkamat itu yang tegas, ayat yang nyata-nyata memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, apabila masuk bulan Ramadan puasalah. Itu tidak bisa dibantah. Terkecuali ada di situ pengecualiannya. Kalau kayak subhanalladzi asra bi abdihi, ini adalah suatu peristiwa, Pak. Suatu peristiwa yang Allah ciptakan. Narasinya sederhana, tapi makna yang tersirat di dalam itu hebat. Dalam ilmu al-balaghah, dalam ilmu balaghah ini disebut dengan kalimat ijaz. Apa ijaz itu? Gambarannya itu sedikit, seolah sepele saja sepele, tapi tafsiran di belakangnya itu begitu dahsyat. Apabila sempat kita meremehkan peristiwa ini,
atau awak tidak percaya, maka disitulah tahap langkah seseorang tadi diuji keimanannya. Pokoknya ketika kalau kita cari sejarahnya, selesai Rasulullah Isra dan Mi'raj sampai ke Madinah kembali di Haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ada 3 yang perlu kita pegang, Pak, supaya nyambung logika awak dengan diiringi keimanan awak kini. Allah dengan tujuan tadi sengaja memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Kadang-kadang dalam gara-gara awak ngecek itu, belajar dari Allah itu tentu punya kebesaran. Tapi yang nama manusia itu kan pembangkangnya banyak loh. Itu mah contohnya Pak cerita awak tadi itu. Ya kok mau buka-buka saya maupun termasuk bagian dari sinan kan ini. Saking pembangkangnya awak, saking sombongnya awak, saking banyaknya hamba Allah yang kufur, lah banyak kita hendak meletakkan sesuatu pada tampek. Punya kekuatan di pegunungan kanan buruk, punya kekuasaan dipergunakan ke yang buruk, punya kekayaan dipergunakan ke yang buruk. Akhirnya apa? Itu mah sebulan yang lewat, bara banyak negara-negara yang kosong. Nah ketek-ketek merasai. Paham ibu-ibu makasih moda. Paham bu? Nggak usah jauh-jauh, Sumatera yang kena. Atau gara-gara itu zaharul fasadu fil barri wal bahri. Allah lah sampaikan di situ. Kalau kita juga sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diredai, ingat fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Allah akan teruskan balasannya. Itu paralu pertama sekali awak peringatan ke Pak Isra Mi'raj. Nabi mengkotibo di sini penuh perjuangan. Nabi mengajarkan kepada kita menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang soleh, bukan hamba yang salah. Ketika Allah memberikan amanah kepada kita, orang memberikan amanah kepada kita, jangan kita lalai-lalaikan amanah tadi. Nah, itulah maksudnya ibu. Kembali kita ke poin. Jadi dalam hal ini subhanallazi asra bi 'abdihi itu adalah kalimat yang menekankan kepada kita, ayo kembali tingkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Dengan cara apa? Menyadari sepenuh hati liyunirahu tadi itu. Kebesaran Allah tadi. Kebesaran Allah ibu dan bapak. Dari sesuatu yang kecil lambat laun jadi besar. Ada awak yang satu menanam apa awak di sini menanam karambi atau menanam sesuatu lah. Ini satu lo nolong biar gadangan, biar tinggi, biar capek gaya, biar tua. Ada? Tidak ada. Paling tugas kita menanam. Itu kebesaran Allah. Logika kita tidak bisa mentafsir, sekali lagi logika kita tidak bisa mentafsir, apalagi menebak-nebak. Lah penek bon. Lah siapa lah? Ada oleh 3 oleh apa tuh? Mudori baru alam apa alam. Alun lah, ambo sana jauh lah. Lu minta pulang boleh. Kamu jauh bu dari Kamboja ni mana? Tidak gara-gara Pak Rena dari Kamboja Pak sudah tuh lewat Pak ke Pulau Pagai untuk sampai kemari melewati Amsterdam lo Pak lo. Baru sampai ke Pulau Karam. Akhirnya tiba Pak Siko ngaji kok minta pulang. Kan Amsterdam Pak lewat dia baru tiba Siko. Li tahu Amsterdam Pak? Apa ya? Ampang masuk ke dalam tuh Amsterdam namanya. Masyiral muslimin, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah.
Kalau indah ya taraso de logika awak tadi itulah, coba perhatikan kalimat yang kedua. Subhana, udah, itu adalah kalimat ta'zim. Allah menjaminkan dirinya, menggadaikan kekuasaannya dari segala sesuatu yang merendahkan dirinya. Bahwasanya Allah itu melebihi kekuasaannya daripada yang lain. Kalimat yang kedua, asra. Asra itu artinya apa? Asra artinya apa? Asra artinya apa? Diperjalankan. Kalimat-kalimat diperjalankan tubuh, Pak, dia yang berjalan atau diperjalankan? Aduh, yang menjalankan. Asra. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kalau Allah yang memperjalankan, kira-kira aduh, baca rito tentang kemauan, apakah kemauan Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu atau kemauan Allah? Allah yang mau. Jadi banyak nyambung dia kalau logika. Selagi ilmu, selagi iman mau kita asah, insya Allah bertemu dalam hal ini. Ketiga, kalimat bi'abdihi. Bi'abdihi itu apa tuh? Hamba. Bi itu dengan. Kalimat pengakuan. Yang mengakuan itu atau mengaku atau pengakuan, siapa yang menyebut dalam hal ini? Allah, Bu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Para tafsir, para ulama menyampaikan dalam ini, ada yang berbaca pendapat mentafsirkan Rasulullah itu Isra Mi'rajnya hanya dengan jasad beserta ruh. Ada juga yang menyampaikan Isra Mi'raj Nabi itu hanya dengan ruh. Kalau ruh saja kira-kiraan jadi itu. Hidup tanpa ruh ya seperti hantu. Hantu pun. Tapi Nabi Muhammad komplit bi'abdihi. Kalau yang namanya bi'abdihi lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki disertai roh yang ada di situ. Dengan itulah Rasulullah diisrakan. Contohnya tak kayak koselah kok payah banawa. Ambo tadi nak tahu-tahu redak di dalam Sarawak kok dari Lubuk Minturun ke kamari gua nyangkut samui kok kira-kira apa? Ancalah samui kalau sepasan gue pantaan bola lain itu cerita kok. Samui iko kita anggaplah samui ko nyopandai lo mengecek. Sapulang bo dari siko boko tibo di rumah bantuang Sarawak balik. Nyobae keluar dari samui kawan. Oi wan. Nyobae keluar dari samui ko. Nyo mangecek ke kawan ada di Isra Mi'raj tadi dang ke mana ke Pulau Karang. Dek kawan yang pandai mengecek wang gilo wang. Salahkah mereka berdialog? Tidak. Salah kalau jika dia secara naluri semut, iya salah. Tapi dia tidak mikir di balik itu kemang betul semut itu tidak mikir. Padahal sama yang dalam saku serana Pak Ustadz tadi itu dia masuk, dia berjalan bersama Pak Ustadz. Asal rupa itulah kira-kira ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Itu tujuan yang pertama. Allah memperlihatkan kebesarannya terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama kepada manusia. Labo, baru pertama. Yang kedua, tak lain dan tak bukan menjemput yang namanya perintah ibadah salat. Jadi kalau lah mode iko caronyo Rasulullah dipanggil langsung di Isra dan dimi'rajkan langsung dalam rangka menjemput perintah salat yang awalnya jumlah 50
menjadi 5 rakaat, ibu dan bapak, cobalah menjadi 5 rakaat, 5 waktu, maaf, 5 waktu sehari semalam. Bara banyak kortingan tuh. Betapa banyak kortingan. Dari segi pelaksananya lebih istimewa dibanding ibadah-ibadah lain ya bun ya. Ya bu. Kalau kita boleh mengartikan di dalam kitab Qadaul Khamsah min Asyiha'i Sittah. Bu, ambo mungkin nak salah dulu pernah menggambarkan saking pentingnya ibadah salat itu. 5 jari kita ini, kita anggap ada 5 jari, kata Nabi dulu, bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamus shalah wa ita'iz zakah, hajjul baiti man istata'a ila sabila. Di dalam 5 jari itu talatak salat. Kita ganggam lah cik salat. Anggap nanti kita ganggam tu ibu jo bapak barang yang paling berharga. Begitu susah kita mendapatkannya. Payah mana pena. Yang ingin cuba mah dalam pehen jari telunjuk. Yang telunjuk kalau kau dari bawah kita mulai cak. Haji. Ya dah, rukun Islam ada berapa? Ada 5, 6 balo ke bro. Yang terakhir apa? Naik haji kita lepaskan gelengkingnya 1. Dia masih tergenggam. Setelah itu zakat. Bu, ini mungkin sepele kajinya. Seolah remeh kedengarannya. Tapi cobalah hidup di mana dakwah. Kita lepaskan jari manis, artinya kita tidak berzakat nak apa-apa, masih Islam kita. Di antara kita kok bu, pak kan ada nendak naik haji yang boleh naik haji lah. Tapi kita masih tetap berislam. Sampai yang ketiga dari bawah, puasa. Ada orang Islam tak puasa? Mak, ada orang Islam tak puasa? Ada. Tapi masih Islam kan? Masih. Ini bisa jadi kalau ibunda-ibunda yang lah tua-tua renta besok memang ada unsur di situ, boleh bunda nak puasa. Dengan catatan, gua yang kadang-kadang gua dengan catatan itu dibayar balik. Apalagi awak sabantali aku kaji lu celi gua, sabantalai puasa ka masuk le gua. Kalau mau nak salah hitungan sebulan lebih sehari lah. Kalau ada ibu-ibu, kakak-kakak, uni-uni yang ada utang petang kok selesai cepet. Termasuk apa-apa kalau ada bergawal. Tapi bisa jadi kalau ada sakit. Jadi kalau ada utang dibayar cepet pak. Itu memfikirnya ngecek pada itu. Pergunakan kesempatan kita ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Kalau ada hari Kamis dimaukan tolong, dimaukan suruh apa, banyak longgarnya. Pergunakan. Bayar langsung puasa kita kemarin tahun yang lewat, mau bekas melahirkan kek, atau keadaan halangan tibu atau perjalanan atau sakit, selagi kita bisa sebelum Ramadan yang akan datang memasuki kita, mendatangi kita, ganti capek dulu. Puasa, zakat. Adakah orang Islam tidak berzakat? Ada. Nangka di zakat antu tidak ada. Badai kau zakat. Tapi itulah kelebihan umat Islam. Kelebihan dinul Islam ketika seorang hamba itu tidak bisa berzakat, setidak-tidaknya dia bisa menerima zakat. Coba cari nawak ganggam dan para lu tadi ibu. Coba perhatian. Kompet digolah gua. Enak. Masih ada ganggam gua. Dek jari tunjuk, dia jari ampu. Berarti yang nomor 2 dari RTH kok. Rukun Islamnya. Salat aja lampehan. Turun ke bawah.
Jangan awak menunggu nomor satu dari ateh ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, anak-anak pak saking pentingnya ibadah salat ku awak yang remehan. Jangankan kita tunggu dengan syahadat, ketika salat saja kita lepaskan jari kita yang nomor 4 dari bawah, apa yang kita genggam tadi itu lepas. Itu baru terletak warsiko ke bang. Kira-kira umat siapa ko namo peristiwa petang tuh kadang dulu perjalanannya pak ceritanya. Jadi ada orang yang mencalik-calik sudah korban petang tuh, bukan dakek dari apa tuh, lumin pak. Wah dalam menangis hiyo gua, mak ayu mantau tuh kan dalam lari ya. Nyoba selfie deh kok, pak ini kok kadang parijan juga. Kita ambil contoh yang tadi ya. Sholat kalau kita tinggalkan, seandainya nyoba diri di tepi air itu dalam gadang, pas nomor lapeh risiko jatuh ke bawah peh itu, air gadang an kata jadi. Lidah pehnya dawa barang wak tadi lah. Kira-kira seperti itulah ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang yang sudah meninggalkan ibadah sholatnya. Nah di mana letakkan waktu? Jadi tidak salah, mohon maaf banget, mohon maaf, tidak salah para ulama kita mentafsirkan dulu kalau aduh orang Islam yang ngaku iman yang ngaku Islam tapi sembahyang indah, orang tuh kafir. Itu tidak boleh ngecek terah, tidak salah orang. Kenapa? Karena kalimat yang diletakkan, yang dijadikan sebagai rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li di dalam pelaksanaan ibadah salat tak nyoba deh ketika qauli. Anak perlu peristiwa Isra Mi'raj Pak peringati itu bu. Saking pentingnya ini dijadikan dialog hal yang terkait di dalam ibadah salat. Jadi bang, pak, wak ulang kaji kalau ada awak di dalam sumayang awak diam kalau ada awak di dalam sumayang awak sanang kalau ada awak di dalam sumayang tu awak sarpo patuang perlu dipertanyakan ibadah salat kita. Makanya ada istilah di dalam salat itu rukun. Rukun salat itu ada 3 yang lebih secara utamanya. Ada rukun fi'li, gerakkan badan. Ketika kita ruku. Ketika takbiratul ihram, angkat tangan. Ketika kita sujud, harus sujud. Ya nak, kok kana kok nak? Ya nak, kalau awak lah sujud, jadi dia menceli-celi ke sinan lain. Nak sah sembahyang awak, aduh, apalagi melebihi dari 3 kali. Woi lama lo om. Apalagi lebih dari 3 kali, tidak boleh. Kemudian rukun qauli itu dibaca. Yang dibaca di dalam ibadah salat suratul Fatihah. Bu, Pak, suratul Fatihah itu wajib kita baca. Oh, ndak pandang aja kali imam ya doa mau makmum enggak ada. Mau imam kek, mau makmum kek secara fikihnya dalam hal ini wajib kita baca. Terkecuali ada masbuk itu pun ada loh barometernya tuh bu. Barometernya ketikanya dapatkan imam sedang ruku, layalut tagak dari ruku kayak tidak loh, bisa imamnya ngantian. Tapi jangan tangan loh, mentah-mentah imam setari ngajun enggak. Masbuk itu secara kebetulan dapat dawak sekali-sekali enggak ada. Paham bun? Paham ibu-ibu nama sampean Pak? Setelah itu apa lagi? Di dalam rukun qauli yang harus kita baca. Nah ini dia yang diabadikan dialognya Nabi Muhammad Rasulullah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dimasukkan ke dalam kalimat ketika kita menuju anu itu tahiyat. Assalamualaikum ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawab ya Allah.
Ketika Allah menggerakkan tangan asyhadu alla ilaha illallah, para ulama sufiyawa menyampaikan dalam hal ini jangan lena kita dengan tahiyat, tapi cari iriangan tunjuk tangan wak tadi itu. Gerakkan dia datar naik ke atas, cari ujung wak tadi itu. Jadi tidak lalu awak di dalam solat. Nah, namun tidak lo kalau ada orang pak ibu bertanya orang goyang-goyang tuh batu buat tidak pandai lo menjawab itu. Mungkin ada Allah dia tafsir jalan. Tapi yang jelek ketika ada pembacaan asyhadu alla ilaha illallah, penekanan dari seorang hamba yang berdialog langsung dengan Rabb-nya, lihat setidak-tidaknya berupa kesengajaan, disengajuan tuh, jelek. Kemudian baru rukun fi'li gerakan. Dan gerakan ini adalah adabnya ibu dan bapak. Selagi ibu dan bapak mengikuti imam, jangan pernah makmum ini mendahului imam. Bu.